Assalamualaikum sahabat jejak buku. Di channel ini sahabat-sahabat akan mendapatkan rangkuman dan ulasan buku-buku populer dari berbagai macam kategori. Oleh karena itu simak sampai akhir agar mendapatkan ide-ide baru atau pemikiran-pemikiran baru secara utuh. Jejak buku kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul You Are a Badass at Making Money, yang ditulis oleh Jen Sincero, seorang perempuan tangguh yang menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade membantu banyak orang mengubah hidup yang lebih baik. Sebagian besar isi buku ini adalah pengalaman pribadinya. Dia membeberkan perubahan yang dialaminya sendiri hanya dalam beberapa tahun, dari seorang perempuan miskin yang tinggal di rumah kecil menjadi seorang kaya. Dia kemudian menularkan ilmunya dengan semangat dan langkah-langkah praktis dalam mencapai kekayaan. Buku ini mengajak kita melihat kehidupan dengan mata baru, melihat kekayaan dengan pandangan baru, melihat uang berlimpah yang diberikan dengan cara baru. Langkah-langkah menjadi kaya di buku ini layak dicoba dilakukan. Di luar sana, buku-buku bertema menjadi kaya sangat banyak. Buku ini menjadi alternatif lain menjadi kaya dengan langkah-langkah praktis. Sebelum berlanjut, silakan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena akan ada banyak ringkasan buku-buku keren yang harus banget kita tahu. Sahabat jejak buku ini terdiri dari 13 bab. Ketika mulai membaca buku ini, timbul pertanyaan mendasar. Mengapa bab pertama judulnya pembiaran? Apa maksudnya? Ternyata setelah menelusuri halaman demi halaman, saya menemukan maksud pembiaran pada halaman 9. Dia mengatakan, kita semua memiliki benih kehebatan yang tidak terpikirkan di dalam diri kita. Tetapi hanya sebagian dari kita yang akan membiarkan diri kita bertumbuh. Pada halaman 4, dia juga mengatakan, salah satu hambatan terbesar untuk menghasilkan banyak uang bukanlah kurangnya ide atau peluang atau waktu yang baik, melainkan karena kita menolak mengizinkan diri untuk menjadi kaya. Kata kuncinya adalah, biarkan diri kita bertumbuh menjadi kaya. Jangan menolak diri menjadi kaya. Sarannya pada halaman 13, tarik nafas dalam-dalam. Percayai kerja keras kita dalam mencari kekayaan adalah pencarian demi pribadi yang lebih baik. Biarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi terhebat. Kita ditakdirkan untuk berkembang, dan dengan berkembang dapat membantu orang lain berkembang juga. Oleh karena itu, Jen Sincero menyarankan 3 langkah yang harus kita lakukan agar kaya. Pertama, mantapkan keyakinan. Kedua, jaga ucapan. Dan ketiga, pandulah dirimu dengan pemikiran yang mencerahkan. Sekali lagi, inti buku ini ada 3. Keyakinan, ucapan, dan pemikiran. Keyakinan, ucapan, dan pemikiran erat hubungannya dengan pikiran bawah sadar kita. Misalnya, bagian pertama tentang keyakinan. Seperti apa yang Jen Sincero maksud dengan keyakinan? Bukankah keyakinan dan keimanan sudah melekat dalam diri kita? Ketika menyangkut masalah uang, misalnya, kebanyakan orang merasa bahwa tidak ada yang salah dengan keyakinan-keyakinan mereka. Tapi, mereka tidak sadar bahwa yang bicara itu adalah pikiran sadar. Jauh di lubuk hati kita terdalam, ada pikiran bawah sadar. Dalam diri kita dikaruniai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak dan kesadaran mengenai realitas. Pikiran sadar hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Ia tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini. Adapun pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi. Pikiran bawah sadar yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori
yang dikenal sebagai pikiran subjektif. Pikiran bawah sadar secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta, dan diputuskan pikiran sadar kita tanpa membantah atau membuat pilihan. Fokus pertama, pikiran bawah sadar adalah bertahan hidup. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa mengurus diri sendiri. Setiap kali dalam keadaan bahaya, pikiran bawah sadar langsung panik dan mencoba menghentikan kita. Ini adalah salah satu alasan utama kita terjebak dalam kehidupan yang tidak kita sukai. Kita tidak ingin mengambil resiko mencoba dan gagal misalnya. Mencoba dan berhasil misalnya. Ini karena dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Menjadi kaya misalnya. Pikiran bawah sadar kita menolak karena takut dengan berbagai hal. Misalnya, kalau kita kaya, kita dijauhi teman. Kalau kita kaya, tetangga dan orang lain akan berpikir macam-macam. Pikiran bawah sadar berusaha keras untuk bertahan pada posisi kita sekarang. Sebenarnya sama seperti otak, pikiran bawah sadar juga bisa dilatih. Melatih pikiran bawah sadar dapat membuat seseorang memfokuskan diri terhadap hal-hal yang dapat memperkuat diri secara fisik maupun mental. Berikut ini langkah-langkah melatih pikiran. Segala sesuatu adalah mungkin. Langkah pertama ini menciptakan perubahan besar dalam hidup adalah percaya kalau segala sesuatu memiliki kemungkinan. Kita mungkin bisa mencobanya dengan melakukan hal-hal yang belum pasti mendapatkan respons. Berani mencoba akan melebarkan peluang terhadap kemungkinan-kemungkinan. Yang berikutnya adalah jangan biarkan ketakutan orang lain menimbulkan keraguan kita. Ketakutan orang lain adalah bentuk proyeksi dari situasi mereka sendiri, dan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Cara orang lain merespon informasi tentang apa yang kita lakukan, memberitahu kita apa yang sebenarnya mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang berikutnya adalah kendalikan diri dengan dorongan positif. Ini bisa dimulai dengan mengubah alarm pagi di ponsel kita dengan membaca pesan-pesan positif. Tempelkan pesan-pesan syarat inspirasi di meja ataupun area yang sering kita lewati. Jaga jarak dengan orang-orang yang membuat kita merasa buruk terhadap diri sendiri. Yang berikutnya adalah lepaskan keterikatan. Terkadang kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Dan ketika itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, kita mulai berpikir hal tersebut tidak akan berhasil. Padahal, seperti pepatah mengatakan, ada banyak jalan menuju Roma. Ini tidak hanya mengacu pada perjalanan ke Roma saja, melainkan juga tempat-tempat yang lain. Dengan melatih pikiran bawah sadar, kita bebaskan diri kita dari segala keterikatan dan konsep-konsep yang pakem. Bersikaplah fleksibel dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru untuk menemukan tujuan hidup kita. Hidup akan selalu mengejutkan. Selanjutnya langkah kedua. Langkah pertama tadi adalah keyakinan. Langkah kedua adalah berupa ucapan. Chen Sincero mengatakan, ucapan kita akan mewujud dalam hidup kita. Ucapan itu dalam realitasnya mampu menghidupkan pikiran dan keyakinan. Sekali lagi, apa yang kita ucapkan itu menghidupkan pikiran dan keyakinan kita. Apalagi ucapan tersebut kita ulang berkali-kali. Ucapan adalah doa. Oleh karena itu, dalam mengucapkan sesuatu harus dipikirkan secara mendalam. Jangan sampai apa yang kita sampaikan menjadi masalah. Misalnya, kita mengatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang menghancurkan segalanya. Uang dan persahabatan itu seperti air dan minyak. Uang mengubah orang baik menjadi jahat. Sekali lagi, ubahlah pemikiran seperti ini. Ubahlah keyakinan seperti ini. Ubahlah ucapan seperti ini. Uang tidak jahat. Yang jahat adalah yang menggunakan uang.
Apa yang kita ucapkan dan pikirkan tentang uang, itulah yang mewujud dalam realitas kita. Uang akan mengelilingi kita atau menjauhi kita. Oleh karena itu, sahabat jejak buku, jika ingin kaya, bergaullah dengan orang-orang yang berfrekuensi tinggi. Mereka akan membantu kita menjadi kaya. Berikutnya, langkah ketiga adalah pemikiran yang mencerahkan. Agar pemikiran kita tentang uang berfungsi maksimal, perhatikan sejumlah keyakinan tentang uang yang paling umum yang tanpa sadar sering kita terima sebagai kebenaran dan kita ungkapkan sepanjang waktu. Misalnya, perhatikan pemikiran begini. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita bertanya balik, apa yang membuat kita bahagia? Bahagia adalah bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Itulah kebahagiaan. Pemikiran yang membatasi misalnya, saya lebih suka fokus bersenang-senang daripada menghasilkan uang. Bandingkan dengan pemikiran ini, uang bisa menunjang kebahagiaan kita. Intinya, dengan berpikiran positif tentang uang, akan terbuka diri kita dengan keberlimpahan uang. Dengan melakukan 3 langkah tersebut, Jan Sincero menyarankan agar tergapai kesuksesan harus bergaul dan sevisi dengan orang-orang sukses. Apa manfaat bergaul dengan mereka? Yang pertama adalah mereka menguatkan energi kita. Bagaimana perasaan kita ketika mendengar ceramah seorang mubalik yang inspiratif dan motivatif. Ucapan sekaligus ungkapan yang dilontarkannya sangat positif dan mampu menggedor hati nurani kita. Sisi lain, bagaimana perasaan kita ketika ada saudara atau teman yang suka mengeluh? Bagaimana perasaan kita? Manusia adalah makhluk energi. Jika kita ingin kaya, buat komitmen dan bekerja militan untuk berubah lebih baik. Kelilingi diri ini dengan orang-orang yang energinya membuat kita bersemangat, dan itu akan membuat kita menjadi kaya. Yang kedua, mereka memperkuat keimanan kita. Keyakinan itu menular, kata Jan Sincero. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memiliki keyakinan tak tergoyahkan terhadap diri mereka sendiri, sehingga akan membantu kita mengambil lompatan besar menjadi kaya. Ketiga, mereka akan membuat kita memperbaiki diri. Jika berada di sekitar orang-orang yang menghasilkan uang dengan cara yang hebat dan menyenangkan, kita tidak hanya akan melihat apa yang mungkin bagi kita, tetapi akan termotivasi ke diri kita sendiri. Jika berada di sekitar orang-orang yang layeh-layeh di sofa misalnya, bagaimana efeknya? Oleh karena itu, kelilingi diri ini dengan orang-orang yang mengerahkan upaya sebaik mungkin menjadi kaya. Keempat, mereka membuat kita kuat, berjalan beriringan dengan orang-orang yang suka menciptakan kehebatan dan berbagi sumber daya, ide-ide, koneksi, keahlian, dan antusiasme dapat membawa kita lebih baik dan lebih cepat daripada kita bekerja sendiri. Kelilingi diri kita dengan para pemikir hebat dan kreatif. Peluang kita meraih kekayaan akan semakin maksimal. Yang kelima, mereka merayakan jati diri kita. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung pencapaian kita. Dan juga dengan mereka yang merayakan keberhasilan kita. Sahabat jejak buku, menjadi kaya sebagaimana yang saya jelaskan di atas itu akan terwujud jika kita mempunyai sikap kuat, tangguh, dan tanpa kompromi. Itulah yang dimaksud judul buku ini, You Are a Badass at Making Money. Seorang yang mempunyai sifat badass adalah orang yang tangguh, orang yang ulet, orang yang kuat dan tanpa kompromi mengejar uang. Mengejar uang tentu dengan yang keyakinan, mengejar uang tentu dengan keyakinan, ucapan, pemikiran, dan emosi. Buatlah kebiasaan-kebiasaan baru seperti berikut ini. Tidak memberi ruang bagi negosiasi.
Kiat terbaik dalam membentuk kebiasaan baru adalah menjauhkan diri kita dari proses negosiasi. Misalnya, silakan identifikasi diri dengan kebiasaan baru. Biasakan dalam diri kita, saya adalah orang sukses yang menuntaskan pekerjaan saya, bukan seorang yang menghabiskan waktu dengan berkutat di media sosial saja misalnya. Kedua, hubungkan kebiasaan baru kita ke kebiasaan-kebiasaan lain. Misalnya, jika kita ingin fokus, jauhkan dan matikan ponsel kita. Yang ketiga, perkuat tekad untuk menjadi kaya. Demikian, semoga bermanfaat.